kamu teman-teman yang kita bilang dulu ya. Iya. Ardi, ibumu kemana? Malam-malam begini belum pulang. Pak, katanya ibu tadi melayat. Loh, emangnya siapa yang meninggal? Kata ibu, anaknya Pak Projo yang bernama Prio meninggal pukul 4 tadi. Prio? Prio anaknya Pak Projo? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal karena apa, Di? Tidak tahu, Pak. Kata orang. Nah, ibu baru pulang. Tanyakan kepada ibu saja, Pak. Ada apa, Bu? Pak, Kok kelihatannya seperti ketakutan begitu? siapa yang tidak ketakutan, Pak? Jalan sendiri malam-malam begini. Bu, kan bukan hanya sekali ini saja Ibu jalan malam sendirian. Tapi keadaannya kan tidak seperti ini, Pak. Keadaan bagaimana? Bapak jadi tidak mengerti maksud Ibu. Bapak ini seperti tidak pernah dengar kata orang-orang. Memangnya apa kata orang? Bapak seharian kan bekerja di ladang. Ya, sudah tentu aku tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang itu, Bu. Pak, tadi siang Prio anaknya Pak Projo itu meninggal. Apa Bapak tidak tahu? Ya, sudah tahu tadi dari Parti. Lalu? Coba ingat-ingat, Pak. Sudah berapa orang warga kita yang meninggal akhir-akhir ini? Jadi, mulai sekarang kita jangan tidur sore-sore loh, Pak. Bapak ini ketawa, ini serius, Pak. Bu, Ibu, apa hubungannya orang meninggal dengan tidur sore-sore itu, Bu? Masa Bapak tidak tahu? Semua warga kita yang meninggal akhir-akhir ini disebabkan oleh makhluk halus. Dari siapa Ibu memperoleh berita itu? Pak, semua tetangga kita sudah menceritakan hal ini. Oh, lalu bagaimana kata tetangga, Bu? Menurut berita dari mulut ke mulut, Pak, Mm-mm. sekarang ini waktunya Nyi Loro Kidul menantukan anaknya. Jadi orang-orang yang mati itu disembelih untuk pesta Nyi Loro Kidul itu. Bu, zaman modern begini, Ibu masih percaya berita burung begitu? Bapak ini bagaimana? Semua ini kan sudah kebiasaan dari dulu. Menurut berita, tiap tahun Nyi Loro Kidul itu menantukan anaknya. Begini ya, Bu ya. Kabar itu tidak betul, bohong sama sekali. Masa orang mati kok karena makhluk halus? Orang mati itu ya mati karena penyakit. Sudahlah, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, terserahlah. Ya jelas toh, Bu. Berita tidak masuk akal begitu ya jelas tidak dapat dipercaya. Ya wis lah. Ibu ini. Tam, Cuk, apakah kalian percaya dengan berita yang berkembang di desa kita ini? Ya tentu percaya, Di. Sebab kata orang-orang tua, itu sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Kalau aku sih tidak percaya sama sekali. Masa cerita burung mesti dipercaya? Cerita burung bagaimana? Buktinya tuh si Prio. Pagi-pagi kata ibunya masih sehat. Tapi sore harinya sudah meninggal.
Nah, itulah sebabnya saya jadi setengah percaya dan setengah tidak percaya. Maksudmu, kau percaya dengan segala omong kosong itu? Kalian berdua sama saja, mempercayai hal-hal yang tidak dapat dibuktikan. Saya tidak mempercayai sepenuhnya, Dar. Dan tidak sepenuhnya juga menolak. Karena saya lihat memang banyak warga desa yang meninggal akhir-akhir ini. Tapi saya juga tidak bisa membuktikan bahwa mereka meninggal karena makhluk halus. Pokoknya aku percaya sepenuhnya atas berita itu. Tam, kamu dapat membuktikan kejadian itu? Maksudmu, aku harus dapat memperlihatkan makhluk halus itu saat membunuh warga desa kita? Iya, Tam. Kalau kita mengatakan sesuatu itu masuk akal, kita harus dapat membuktikannya. Ih, jangankan untuk melihat. Mendengarnya saja saya sudah ketakutan. Di samping itu juga, kalau kejadian itu masuk akal, keadaannya harus sungguh-sungguh terjadi. Oh, begitu ya. Jadi pernyataan bahwa penduduk desa kita meninggal yang disebabkan oleh makhluk halus itu adalah pernyataan tidak masuk akal. Ya, makanya kalian berdua jangan terlalu mudah menyatakan sesuatu itu masuk akal atau tidak. Sesuatu pernyataan masuk akal jika keadaan itu harus sungguh-sungguh terjadi, atau bila kebenarannya bisa dibuktikan dan diakui secara umum. Sebagai contoh nih, pernyataan bahwa perjalanan antara Jakarta Medan dapat ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Ya, mengingat teknologi yang semakin canggih, jelas pernyataan ini masuk akal. Karena hal ini dapat kita buktikan dengan kita naik pesawat terbang. Oh, iya ya. Benar juga kamu, Dar. Sekarang saya tidak dapat mempercayai bahwa penduduk desa kita meninggal karena perbuatan makhluk halus. Kejadiannya jelas tidak masuk akal. Lalu kalau pernyataannya tidak masuk akal bagaimana, Jo? Menurut saya, sesuatu itu tidak masuk akal karena tidak logis, tidak sesuai dengan penalaran, dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi, merupakan kebalikan dari pernyataan yang masuk akal tadi, Tam. Betul, teman-teman. Pernyataan bahwa tidak masuk akal bila pernyataan itu hanya merupakan hayalan saja, atau bila pernyataan itu sukar dibuktikan kebenarannya. Iya ya, Tam. Selama ini kita hanya percaya kepada cerita hayalan sebagian penduduk desa kita ya. Kalau begitu mulai sekarang kita harus berhati-hati ya untuk membuktikan bahwa pernyataan itu masuk akal atau tidak masuk akal. Tadinya aku percaya sekali dan sangat ketakutan. Tapi sekarang aku sudah tahu bahwa hal itu hayalan belaka. Jadi aku tidak takut lagi kalau tinggal sendirian. Tami. Di zaman modern ini, kita kan nggak bisa langsung percaya kepada berita-berita seperti itu. Iya ya, jadi malu. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali. Apakah kalian setuju dengan temanmu Tami yang langsung mempercayai berita burung, atau seperti Pardi yang ragu-ragu, atau seperti Darjo? Ketiga temanmu sekarang hadir bersama untuk membahas pernyataan masuk akal dan tidak masuk akal. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Contohnya, seperti apa yang akan dikemukakan oleh teman-temanmu ini. Iya, Bu. Baru-baru ini ada orang mengatakan kepada saya bahwa sekarang ada orang yang bisa membuat robot yang dapat berbicara. Apakah pernyataan ini masuk akal, Bu? Bagaimana pendapat Pardi atau Darjo? Menurut saya pernyataan itu benar, Bu. Iya, saya juga berpendapat bahwa pernyataan itu masuk akal. Darjo, apakah kamu dapat menjelaskan mengapa pernyataan itu masuk akal? Begini, Bu. Membuat robot yang bisa berbicara sangat mungkin dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kan Darjo belum pernah melihatnya, Bu. Sehingga dia tidak dapat membuktikannya. Para siswa, apa yang dikatakan oleh Darjo adalah benar. Pernyataan yang masuk akal jika isi pernyataan itu sungguh-sungguh terjadi atau benar-benar ada. Pembuatan robot yang dapat berbicara adalah kenyataan yang mudah sekarang ini dilakukan oleh ahli-ahli elektronika. Walaupun robot yang dapat berbicara belum dilihat oleh Darjo secara langsung, tapi kita bisa melihat melalui layar televisi atau film.
Karena di Jepang saat ini banyak robot yang dapat berbicara. Oh, jadi bukan harus kita sendiri yang dapat membuktikannya ya, Bu? Iya, tidak harus dilihat atau dibuktikan sendiri. Yang penting kalian ingat, pernyataan masuk akal bila kebenarannya bisa dibuktikan dan diakui secara umum. Atau bila keadaan itu memang betul-betul terjadi, bukan penafsiran. Lalu Bu, ada cerita pada zaman ini mengatakan bahwa manusia bisa menjelajahi bulan. Apakah pernyataan ini masuk akal atau tidak, Bu? Coba sekarang Tami, bagaimana pendapatmu? Menurut penjelasan Ibu tadi, pernyataan itu dapat juga masuk akal, Bu, karena memang ada buktinya. Darjo bagaimana? Saya mendukung pendapat Tami, Bu. Karena pengungkapan itu dapat dibuktikan dengan adanya pesawat, ada astronot dan ada pilotnya. Juga Apollo yang mendarat di bulan pada tahun 1969 dengan astronotnya Neil Armstrong dan kawan-kawan. Nah, para siswa, pernyataan manusia dapat menjelajahi bulan jelas merupakan pernyataan masuk akal karena kita dapat melihat melalui layar televisi. Ada pesawat yang ditumpangi oleh astronot menuju bulan, ada bukti benda dari bulan yang dibawa menuju bumi untuk diselidiki, serta ada stasiun pengendalinya dari bumi. Lalu, kalau pernyataan yang tidak masuk akal itu bagaimana, Bu? Kamu Darjo bisa menjawab pertanyaan Pardi barusan? Begini, Bu ya. Pernyataan tidak masuk akal adalah bila pernyataan itu hanya merupakan hayalan saja. Nah, jelaskan Pardi, bila pernyataan itu hanya merupakan hayalan, maka jelas pernyataan itu tidak masuk akal. Contohnya bagaimana, Bu? Bagaimana Darjo? Kamu bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Tami. Begini, Bu. Katanya di suatu desa pernah ada seekor ular melahirkan anak. Jelas pernyataan ini tidak masuk akal dan ini hanya hayalan dari simpunya cerita. Para siswa, Darjo benar. Seperti yang kalian ketahui bahwa semua binatang melata, seperti ular, buaya, dan kura-kura, berkembang biak dengan bertelur. Jadi kalau ada pernyataan bahwa ular atau kura-kura melahirkan anak, jelas merupakan pernyataan tidak masuk akal, karena hal ini sukar dibuktikan kebenarannya. Bu, kalau ada pernyataan yang mengatakan bahwa sekarang ada manusia yang bisa terbang, apakah itu pernyataan masuk akal atau tidak, Bu? Menurutmu Tami masuk akal atau tidak? Menurut saya, pernyataan tadi dapat juga masuk akal, Bu. Karena kita dapat membuktikannya melalui film dengan adanya Superman. Darjo, apakah kamu sependapat dengan Tami? Menurut pendapat saya, pernyataan itu jelas tidak masuk akal, Bu. Karena manusia tidak punya sayap seperti burung. Jelas, manusia tidak dapat terbang. Pernyataan bahwa manusia dapat terbang jelas tidak masuk akal. Yang dapat terbang hanyalah burung atau binatang-binatang bersayap lainnya. Adapun Superman yang dapat terbang yang kalian lihat di film-film itu adalah merupakan hayalan dari seorang pengarang yang kemudian difilmkan oleh sutradara. Kenyataan itu hanya ada di film, dan hal ini sukar dibuktikan kebenarannya. Sesuatu pernyataan tidak masuk akal bila pernyataan itu hanya merupakan hayalan saja, atau bila hal itu sukar dibuktikan kebenarannya, dan bila hal itu tidak ada fakta atau buktinya. Sulit juga ya menentukan pernyataan mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Kadang-kadang disangka bukti, padahal khayalan. Iya, disangka betul-betul terjadi. Padahal sih penafsiran. Baiklah para siswa, bila di antara kalian masih ada yang ragu seperti temanmu Tami dan Pardi, silahkan kalian ikuti adegan berikut ini. Manusia itu ada karena evolusi binatang kera beratus-ratus tahun lamanya. Manusia itu ada karena evolusi
binatang kera beratus-ratus tahun lamanya. Masuk akal. Tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Tapi kelihatannya kayak masuk akal ya. Iya. Tidak masuk akal. Pardi, Bapak, saya jadi terkejut. kenapa kamu bicara sendiri? Apanya yang tidak masuk akal? Hah? Begini loh, Pak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu ada karena perubahan dari binatang kera selama beratus-ratus tahun lamanya. Lalu, saya bingung memikirkannya, Pak. Apa pernyataan ahli itu masuk akal atau tidak masuk akal, Pak? Ada juga ya. Orang yang masih percaya bahwa manusia itu berasal dari kera. Begini, Pak. Menurut hasil penelitian ahli tersebut, bahwa manusia itu ada karena evolusi kera selama beratus-ratus tahun lamanya. Lalu menjadi manusia, Pak. Pardi, kamu kok seperti ibumu? Mudah saja percaya berita isapan jempol begitu. Isapan jempol bagaimana, Pak? Ia menggunakan pendapat ini berdasarkan rasio atau daya pikirnya sendiri. Karena binatang kera memang mirip manusia, Pak. Oh, nah kalau begitu ya Bapak tidak menolak. Apa itu namanya, bahwa ahli itu mempunyai daya rasio atau daya pikir itu tadi. Yang pasti, Bapak ketahui ini loh, bahwa manusia itu ya berasal dari keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan. Siapa tahu bener, Pak. Apalagi kalau dilihat-lihat tingkah laku kera itu memang agak menyerupai manusia. Ya kan, Pak? Nih kopinya. Benar loh, Pak. Orang itu ahli. Dan banyak juga yang percaya akan teori tersebut. Hingga sebagian orang itu menganggap bahwa pernyataan itu masuk akal. Alah, kamu ini anak dan ibu rupanya sudah tidak punya iman lagi. Masa manusia dianggap berasal dari kera? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ada orang yang mengatakan sesuatu yang rasanya tidak masuk akal atau sebaliknya. Menghadapi hal seperti ini, kita harus memiliki keterampilan berbahasa. Seperti suatu teori yang sangat terkenal dengan pendapat yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Dengan adanya teori itu, manusia menjadi gempar, yang akhirnya timbul beberapa penafsiran, sehingga timbul golongan yang mendukungnya, namun tak sedikit pula yang menentangnya. Bagi orang normal, teori itu dianggap pernyataan yang tidak masuk akal dan hal aneh. Sebab bukankah kitab suci menyatakan bahwa manusia berasal dari keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan dari tanah. Dan pendapat inilah yang diakui kebenarannya. Nah, para siswa, sebagai latihan, coba kamu pikirkan pernyataan berikut ini. Karena telah lama merokok, orang tua itu terserang kanker paru-paru. Apakah pernyataan itu masuk akal? Tentu pernyataan itu masuk akal. Karena merokok dalam jangka panjang, menurut penelitian ahli kesehatan, dapat membuat perokok menderita penyakit kanker paru-paru. Bagaimana pendapat kalian jika mendengar pernyataan Amir yang mencuri mangga, adiknya yang dimarahi orang tuanya? Hal ini tentunya pernyataan yang tidak masuk akal, karena seharusnya yang dimarahi orang tuanya adalah Amir, karena Amirlah yang melakukan kesalahan. Berlatihlah menggunakan pernyataan-pernyataan yang masuk akal agar kalian semakin paham dan terampil. Tetapi, jangan mudah terkecoh dengan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal. Dan harus kalian ingat bahwa pernyataan masuk akal betul-betul terjadi, bukan penafsiran atau bisa dibuktikan dan diakui secara umum. Sedang pernyataan tidak masuk akal
bila pernyataan itu hanya merupakan hayalan atau sukar dibuktikan kebenarannya. Nah, para siswa, untuk menambah pemahaman kalian tentang pernyataan masuk akal dan tidak masuk akal, buatlah 5 buah pernyataan untuk menyatakan sesuatu itu masuk akal. Buatlah dialog tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan menghubungi Pustekomdikbud, Tromol Pos 7, _CPA, Ciputat 15411, Jakarta Selatan. Selamat belajar, sampai jumpa.